Itu kan para netizen yang maha sok tahu itu kan mengiranya kan saya ini masih sakit hati, nggak bisa kehilangan tuh perempuan. Nah, Kak Ni yang lebih tahu aku kan. Yuk Kak. Ya ini udah sama teman-teman wartawan ya. Halo. Salam. Ya. Ya Kak. Oh langsung wawancara atau gimana? Mau, Cek. Mau langsung aja? Deketin ya. Ini bisa nggak sih di Volumenya. sama landscape bisa nggak kira-kira? Better landscape sih miring. Di landscape ya? Di landscape Pak. Oh di miring begini boleh? Kak, sorry. Di landscape aja, di landscape. Di landscape aja, dibalik siap. Di Nah, landscape. betul. Nah. Cuman harus agak Ini menghalangi nggak? aman nggak? Nggak ya? Kayak gini bos. Iya. Paling begitu. Aman Ada nggak, aman? notif bang. Ya? Ada notif. Oh iya ding. Cek. Ya, ah. Aman. Cek. Cek. Ya ini lagi di Paminal, Mabes Polri. Enggak, aman. Volumenya di mana? Ini udah. Oh iya, Volumenya sih. Ya udah, speakernya Ya. di kanan ya. di sini ya? Bang, sorry tapi agak tertutup. Speakernya ya. Oke. Ini ya. Nah, Ya. aman nggak begitu di bawah? Kita tadinya enak tuh. Tadi Agak di sebelah iya, sini, tadi sebelah abang pegangin HP. Oh. Tadi udah enak tuh. Nah, begitu. Iya. Jadi Nah. bang, Aku sebelah itu Oh, iya. aja ya. Betul. Iya. di rolling silakan. Ya, salam kenal Kak Ani. Mungkin gimana Kak Ani ini mengenai Kak Ani yang menjadi saksi di pelaporannya Bang Yama di Polres Selatan itu kapan pemeriksaan Kak Ani ketika menjadi saksi di sana Kak Ani? Kira-kira itu seminggu lebih yang lalu waktu saya menjadi saksi di Polres Tangsel. Oke, baik. Boleh sedikit mungkin Kak Ani mengenai background Kak Ani itu sebagai apa di sini? Maksudnya keterlibatan Kak Ani dalam ini tuh apa Kak Ani dalam kasus ini? Saya sebagai kakak kandung dari ASP. Oke, baik. Nah, ketika pemeriksaan jadi saksi kemarin, arahnya lebih kemana mungkin Kak Ani mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak polisian? Arahnya lebih ke arah perilaku seorang Arvita ke anaknya dalam hal ini Marco Carlos. Oke, baik. Oke, Kak Ani mungkin boleh mengkonfirmasi kabarnya memang Arvita dan ASP itu sudah tinggal satu rumah atau gimana Kak Ani mungkin? Iya, benar sekali, sudah tinggal serumah dengan saya, kemarin sempat dengan saya selama beberapa bulan di sana. Tapi untuk saat ini saya udah balik kampung lagi di luar daerah. Oke, boleh diceritakan sedikit Kak Ani dari kapan sih Kak Ani mungkin mereka tinggal serumah ya sama Kak Ani juga gitu? Jadi saya itu ke tempat adik saya itu berkunjung ke rumah adik saya itu dari akhir Mei. Sementara Arvita datangnya itu pertengahan Juli. Oke. Dari Juli sampai sekarang atau kapan? Sampai Agustus, pertengahan Agustus. Oke. Akhir Agustus. Oke, nah berarti memang si Arvita itu memang tinggal menetap di situ Kak Ani? Maksudnya nggak bolak-balik atau memang hanya di situ aja di rumah atau gimana Kak Ani? Emang menetap, dan info dari orang rumah sebelum saya di situ pun, sebelum saya berada di rumah tersebut, jadi Arvita ini Januari kemarin sampai Maret itu tinggal di situ juga. Oke, baik. Ya. Oke. Tapi kemudian sempat menghilang, balik lagi bulan Juli. Oke, tapi Kak Ani tahu nggak sih Kak Ani mungkin apakah memang dari Arvitanya yang mau untuk tinggal di sana atau mungkin diajak sama ASP atau gimana Kak Ani? Enggak, setahu saya kemauan Arvita sendiri. Karena adik saya tidak pernah menjemput beliau. Kenapa Kak Ani boleh Dengan diulang? sukarela datang ke rumah itu. Ya? Boleh diulang Kak Ani? Sepengetahuan saya,
adik saya tidak pernah menjemput ataupun memanggil. Jadi keberadaan Arvita di rumah tersebut atas kemauannya sendiri. Oke, baik. Nah, selama serumah itu Kak Ani mungkin bisa dilihat apakah memang terlihat lebih seperti sepasang kekasih atau gimana Kak Ani? Maksudnya adakah hal-hal yang melihat mereka itu seperti sepasang kekasih atau gimana Kak Ani? Iya, benar. Walaupun tidak dinyatakan, tapi saya sebagai seorang kakak dan yang sudah cukup dewasa bisa menilai bahwa adanya hubungan spesial di antara mereka berdua. Oke. Baik Kak Ani, mungkin kan ada Marco juga Kak Ani di sana. Iya benar. Mereka merawat berdua secara langsung Marco atau gimana Kak Ani? Tidak secara langsung. Jadi Marco ini kebanyakan dengan ART-nya. Oke, baik. Tidak secara langsung. Jadi kalau mereka punya waktu luang ya Marco diajak main. Tapi untuk keseharian full time itu lebih banyak dengan ART-nya. Oke. Tapi selama tinggal serumah dari Kak Ani sendiri mungkin melihat adanya yang ada hal yang tidak beres dong Kak Ani. Maksudnya bisa dikatakan kan ini belum legal ya mereka ya. Maksudnya kok bisa tinggal serumah itu gimana Kak Ani mungkin memandang ada Arvita gitu dalam rumah ASP? Iya benar sekali, ini yang mau saya bahas. Saya pernah menegur, saya sempat menegur dan akhirnya teguran saya itu menjadi pemicu ributnya saya dengan adik saya, sehingga saya mengalah dan karena saya tidak ingin melihat lebih banyak lagi, jadi saya lebih baik kembali ke kampung halaman. Oke, tapi ketika ditegur respon dari mereka kedua itu gimana mungkin Kak Ani? Ya, responnya dari pihak Arvita kayak nggak terima gitu, walaupun nggak dinyatakan. Jadi intinya di sini awal mulanya Arvita ke rumah itu, jangankan yang mau saya tekankan di sini, jangankan netizen ataupun warga Indonesia, saya pun sebagai orang dekat sempat terkecoh dengan mulut manisnya dia. Sempat berpikir bahwa Yama Carlos ini adalah sosok suami dan ayah yang sangat-sangat tidak baik. Tapi akhirnya berjalannya waktu saya menyadari dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa justru yang tidak baik ini adalah sosok istri dan seorang ibu. Karena berdasarkan apa yang saya lihat, bagaimana caranya dia mengajarkan Marco demikian. Maka dari itu saya tidak setuju bahwa Arvita ada di rumah adik saya. Oke. Nah berarti mungkin bisa disimpulkan kan memang di sini ramainya karena ya Bang Yama mengatakan dari pihak Arvita itu berselingkuh. Artinya memang benar ada perselingkuhan itu terjadi Kak Ani atau gimana Kak Ani? Mungkin kalau saya nyatakan bahwa benar adanya perselingkuhan, itu bakal dibantah pastinya ya sama pihak Arvita. Pastinya akan dibantah, tapi secara sebagai seorang yang cukup dewasa saya menilai bahwa itu benar adanya. Oke, baik. Terakhir mungkin Kani ada pesan nggak nih untuk ASP dan juga Arvita? Pesan saya untuk ASP, adik saya, apa yang saya lakukan ini justru untuk menyelamatkan adik saya dari istilahnya cengkramannya seorang Arvita. Jangan sampai ada Yama Carlos berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Untuk seorang Arvita, pesan saya, kalau memang Anda berkoar-koar di media ingin bertobat dan menjadi anak yang berbakti, seharusnya Anda pulang ke rumah orang tua ini dan benar-benar bertobat. Bukan pulang ke rumah laki-laki lain apapun alasannya. Itu aja kayaknya. Oke, terakhir Kak Ani, mungkin Kak Ani kan mungkin sebagai kakak kandung dari ASP, mungkin ini artinya memang dari Kak Ani sendiri bentuk rasa sayang Kak Ani kepada adik Kak Ani atau gimana Kak Ani? Gimana? Ya maksudnya Kak Ani ini kan maksudnya menegur adik kandung sendiri itu merupakan bentuk sayang Kak Ani kepada adik sendiri berarti Kak Ani ya? Iya benar sekali. Apa yang saya lakukan adalah kakak mana yang gak ingin yang terbaik buat adiknya.
bukan turut mencampuri, tapi karena saya sudah melihat kejadiannya, kesehariannya, maka mau tidak mau saya harus menyelamatkan adik saya dong. Oke, tapi Kani sendiri mungkin sebagai kakaknya dari ASP merasa nggak enak nggak sih sama Bang Yama, Kani mungkin atau gimana? Merasa nggak enak sama Yama, tapi setelah saya ikuti rekam jejaknya, Yama ini justru seorang yang sangat-sangat sabar untuk mendampingi wanita seperti itu. Jadi pada saat dia mengambil tindakan sejauh ini, berarti ya kesabaran seseorang kan ada batasnya dong. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak nih. Ya, Kak nih, tolong ya. diperjelas juga. Dikira tuh aku yang belum bisa move on, sakit hati, nggak mau kehilangan perempuan. Nah, ini Kak nih bisa menjelaskan nih. Iya. Itu kan para netizen yang maha sok tahu itu kan mengiranya kan saya ini masih sakit hati, nggak bisa kehilangan tuh perempuan. Nah, Kak nih yang lebih tahu aku kan. Yuk Kak. Iya, oke. Ya. Ya gimana mungkin Kak nih tanggapannya mengenai banyak netizen yang bilang Bang Yama belum move on gitu. Nah, masalah belum move on, saya sangat-sangat yakin bahwa Yama Carlos itu sudah lama move on dari seorang Arvita Dwi Putri. Tapi perlu yang menjadi catatan untuk netizen dan masyarakat Indonesia bahwa yang dilakukan Yama Carlos saat ini bukan karena sakit hati ataupun belum move on, tapi karena ingin memperjuangkan sepenuhnya hak asuh atas anaknya Marco Carlos. Karena memang benar, dan menurut saya juga, saya seorang muslimah, tapi saya lebih menginginkan hak asuh anak itu jatuh ke tangan Yama Carlos. Karena menurut saya sebagai seorang muslimah dan sebagai sesama perempuan dan sesama ibu, bahwa Arvita bukan tidak pantas ya, belum pantas untuk mengasuh Marco Carlos. Jadi masalah move on itu enggak banget buat seorang Yama Carlos. Yang diperjuangkan di sini adalah hak asuh anak. Oke, kapan Bang Yama? Ada lagi? Ya Kak nih, makasih banyak Kak nih. Thank you so much Kak nih sudah Ya, sama. sudah Yuk, video yuk, call wawancara. Kak. Sehat terus Kak nih. Sehat terus Kak. Ya, Oke. sarangnya yo. Sarang ya, yuk. Nanti boleh minta nama lengkapnya ya? Ayo. Oh iya benar. Cakep. Karena gara-gara sini. Naik dulu ya. Siap. Kita. Kabarin sama Yama ya. Bagus ya.